Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sampai ketemu lagi Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Kita jumpa lagi dalam acara podcast kesehatan terkini RSUD Ciawi. Hari ini saya sebagai moderator, Dr. Emelda, dan pembicara adalah Dr. Ruswandiani SPJP. Kali ini kita mengambil topik mengenal lebih dekat penyakit jantung bawaan. Ini sehubungan dengan Week Awareness Congenital Heart Disease. Sebenarnya tanggal 17 ya, nggak apa-apa telat 1 hari ya dok ya. Jadi kita akan bincang-bincang mengenai penyakit jantung bawaan. Apa sih yang banyak di RSUD Ciawi? Iya. Terus kemudian nanti ada sedikit pemaparan ya. Kemudian kalau ada dari Healthizen yang ingin bertanya, akan ada nanti sesi tanya jawab ya. Bisa memberikan pertanyaannya, silakan komen di live Instagram atau YouTube kita. Dan tentunya nanti akan ada giveaway. Menarik untuk 3 orang penanya terbaik tentunya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan sesi pertama mendengarkan sedikit pemaparan materi dari Dokter Diani aja kali ya dok ya. Iya, Diani aja. Dokter Diani untuk menyampaikan materinya ya. Saya persilakan Dokter Diani. Terima kasih Dr. Emil. Halo para Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Dengan seperti yang tadi Dr. Emil sudah sampaikan terkait dengan awareness minggu kesadaran penyakit jantung bawaan, kita mau membahas tentang penyakit jantung bawaan. Mungkin selama ini kan kalau jantung dikiranya penyakitnya jantung koroner aja, penyakit jantung katup, tapi sebenarnya ada juga penyakit jantung bawaan. Yang ini tidak lain tidak bukan sih, biasanya bukan cuma ranahnya dokter jantung doang, sebetulnya juga dokter anak juga. Makanya karena itu biasanya kita berkolaborasi ya dok ya. Selalu ada dokter anak dan dokter jantung juga. Nah, jadi penyakit jantung bawaan itu sendiri adalah penyakit jantung yang memang dari lahir. Jadi waktu pas lagi pembentukan jantungnya, pas lagi trimester awal tuh, waktu awal-awal pembentukan jantung itu ada yang nggak pas lah, intinya ada kegagalan perkembangan struktur dari jantungnya sehingga akhirnya akan menyebabkan suatu kelainan. Penyebab penyakit jantung bisa macam-macam kelainannya ya dok ya. Jadi bisa di ruang jantungnya yang masalah, bisa di sekat-sekatnya, bisa di katupnya, bisa di pembuluh darahnya. Jadi bisa yang simple emang pembuluh penyakit jantung bawaannya ataupun yang kompleks gitu. Nah, mungkin kan kalau faktor resikonya ya dok ya, karena kan pasti dari orang tua nanya nih, kenapa sih bisa gini gitu, dan nggak jarang loh dok ada yang jadinya berantem gitu ya antara orang tua, saling jadi sakit jantung. Iya betul, saling menyalahkan, terus juga atau disalahin lah sama orang tuanya dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau penyebab pastinya juga memang belum diketahui. Kenapa sih ada penyakit jantung bawaan? Tapi mungkin ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan dari PJB ya. Mungkin kita nanti melanjutkannya menyebutnya PJB aja, penyakit jantung bawaan. Bisa karena infeksi virus waktu pas ibunya lagi hamil, virus apapun, yang paling sering sih rubella ya, sotokso ya betul. Atau ibunya merokok, terus atau lingkungan yang lainnya merokok, atau penyakit gula gitu. Itu yang paling sering ya dok ya. Bisa juga zat teratogen ya, obat-obatannya. Obat-obatan, iya. Jadi mungkin kalau seringnya kalau misalnya ibu hamil nggak minum obatnya bukan yang dari dokter gitu ya dok. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko dari PJB gitu ya dok ya. Ada terus, biasanya apalagi dok kira-kira? Biasa tuh retinoid ya, obat kosmetika. Oh iya, kayak retinol. Obat yang bikin glowing gitu ya. Iya benar-benar. Ya kadang kan obatnya mungkin nggak sesuai ya, merkuri gitu ya dok ya, betul. Jadi ya obat-obatan yang tidak sesuai dengan resep dokter lah mungkin. Itu yang bisa menyebabkan resiko dari PJB sendiri. Tapi sebetulnya kenapanya sih belum tahu, belum pasti. Tapi kalau ada keluarga yang misalnya riwayat itu juga ada resiko, ada genetik ya dok ya, betul. Tapi tidak. Jadi ini kan PJB kan bukan penyakit turunan ya dok sebenarnya, tapi dia bawaan. Jadi
kalau misalnya kadang suka nanya nih, kalau nanti anak saya gini nanti yang berikutnya Kena kayak gitu lagi nggak ya, kan kita belum tahu karena itu kan sebenarnya bukan turunan ya dok ya. Nah jadi mungkin bisa beresiko kalau ada genetik yang bermasalah tapi belum tentu juga. Nah Gitu. kalau ini kita bisa bagi-bagi yang penyakit jantung bawaan itu juga ada beberapa macam tipenya ya. Iya, betul. Jadi penyakit jantung tuh ada yang memang kalau kita gampangnya ada yang biru ya dok ya, biru dan tidak biru. Jadi kalau biru ya memang penampakan si pasiennya memang biru, bahkan kadang kelihatan banget dari bibirnya, tangannya itu biru, tapi ada juga yang memang nggak biru ya dok. Terus ada juga kita suka ada penyakit jantung bawaan yang simple ya biasanya sih yang nggak biru, yang simple. Tapi kalau yang udah biru tuh udah yang kompleks, biasanya udah macem-macem ya dok. Dan Biasa sekarang ada kayak makin banyak ya dok makin di banyak Ciawi. Yang bayi-bayi juga baru lahir tuh makin banyak yang sakit PJB-nya kompleks ya. Betul, Kita namanya betul. PJB kompleks ya. Tapi satu lagi yang kita harus segera itu yang tipe drug dependent ya. Iya, jadi yang memang benar-benar tergantung sama Ada ductus lubangnya lah supaya aliran darah ke parunya tetap ada ya. Kalau nggak cepet nutup ya bayinya kan tidak tertolong. Tidak tertolong, betul. Memang kan kalau dari angka kejadiannya tuh Dokter Emil, memang kan dia angka kejadiannya kan 8 dari 1000 kelahiran tuh pasti memang biasanya ada PJB. Tapi hanya 30% aja yang ketahuan dari awal gitu. Jadi ya itu yang 30% ini nih yang memang sangat beresiko untuk kritis gitu ya dok. Nah, makanya kenapa itu juga kita kan biasanya dari Dokter Emil dulu karena yang baru lahir nih, anaknya baru lahir ditangkap sama dokter anak, nah nanti kenapa nih gitu kan masih biru, sesek terus, saturasi oksigen yang nggak naik, biru ya nanti biasanya baru dikonsul ke dokter jantung juga gitu kan dok. Itu tadi faktor risiko sama pembagiannya. Mungkin kalau ada gejala-gejala yang bisa kita kenali nih, derita penyakit jantung bawaan. Iya. Atau mungkin ini dulu dok, kira-kira contoh-contoh mungkin ada dari sini yang mungkin ada anaknya atau pasiennya yang punya penyakit jantung bawaan, mungkin kira-kira jenis penyakit PJB-nya kali ya dok. Kalau paling banyak kalau yang asianotik biasanya asianotik kan biasanya ASD atau atrial septal defect. VSD atau ventricular septal defect sama PDA ya dok, atau patent ductus arteriosus, itu yang paling sering 3 itu. Tapi kalau yang sianotik yang paling sering mungkin TOF ya atau tetralogifalo, itu yang paling sering. Yang lainnya sih bermacam-macam ya dok, macam-macam. Jadi kelainannya juga campur-campurnya macam-macam juga. Tapi yang paling susah emang yang sianotik. Kalau asianotik sih enggak. Nah biasa kalau bayi nih yang dengan PJB kompleks kayak gini tuh biasanya udah kelihatan dari akhir ya, sesak, biru. Nah tapi kadang ada yang nggak kelihatan ya, baru kelihatan sudah dia umur 3 bulan misalnya, nggak naik. Iya betul. Kok feeding problem susah ya, cuman bisa sedikit-sedikit. Betul gitu, iya. Itu berarti dia sebenarnya udah ngalami gejala gagal jantung. Betul. Ya. Kita harus berikan pengobatan, betul. Jadi ya memang ya ini nih harus kadang buat nangkepnya gitu ya dok. Kapan sih ini tuh emang ada masalah atau enggak, karena ya tadi seperti yang dibilang mungkin kalau 30% yang pasien-pasien awal baru lahir mungkin kita bisa langsung ketahuan kan dok, pas lagi baru lahir kita dokter cek saturasinya, terus lihat periksa jantungnya, mungkin emang pasti ketahuan tuh, mungkin ini ada masalah jantung. Tapi kan kadang pasiennya pulang nggak ada apa-apa, nah itu yang biasanya buat diagnosis awalnya itu bagaimana caranya gitu, memang harus diperlukan bareng-bareng gitu ya dok. Makanya mungkin buat para tenaga kesehatan kali ya dok, atau orang tua penting juga ya dok tahu gejala-gejalanya kira-kira. Nah kayak gejalanya biasanya kalau mungkin kan, nah ini tadi kan pasien PJB bisa ketahuannya pas lagi masih lahir atau bayi atau pas udah agak-agak gede, jadi udah agak dewasa.
Iya, bahkan ada yang udah dewasa juga, baru ketahuan. Nah, jadi mungkin kalau bayi biasanya paling sering apa dokter Emil nih? Biasanya sih datangnya dengan keluhan napasnya cepet, Napasnya terus cepet. kemudian sering keringatan, Iya, apalagi kalau lagi nete, terus iya. netenya sedikit-sedikit, Sedikit-sedikit. Nah, berhenti, putus-putus ya dok putus, ya. istilahnya capek ya. Betul. Yang paling penting itu ya itu berat badan nggak signifikan. Berat badan Nah nggak ini kan naik. salah satu penyebab stunting ya. Iya, oh ya Berat benar badan ya. nggak naik ya, Mhm. karena pengeluaran energi yang berlebihan. Sementara masukan energinya dia nggak bisa Nggak bisa banyak. gitu ya. Betul. Dan terus kemudian ya tadi biru ya, kalau memang tipe yang biru. Satu lagi tuh anaknya suka jongkok ya. Iya, betul. Sering Cianotik, ya. jongkok. Jadi kalau udah agak besaran ya dok ya. Pasien misalnya anaknya lagi lari-lari terus tiba-tiba dia kayak jongkok ya karena mungkin dia harus perlu oksigen yang lebih banyak buat ke paru-parunya. Itu mungkin yang harus Ya, dicurigai. terus mungkin juga pemeriksaan. Pemeriksaan Cianotik ada jari tabu yang bulat, jarinya bulat gitu sama bibir biru ya dok ya paling sering. Nah, satu lagi tuh yang sering datang dengan infeksi saluran napas berulang. Ya. Kok ini batuk terus ya, nggak Betul, sembuh ya, betul. gitu. Nah, kita perlu curiga. Tapi kadang orang sering juga nih nganggap batuk-batuk terus, jangan-jangan TBC. Iya, gitu ya, betul. ditinggiin terus. Iya. Padahal kok dilihat dari gambar ronsennya memang aliran darah ke parunya left to the right ya, Iya. dari kiri ke kanan ya kesannya Banyak rame. rame. Jadi sering dianggap satu TBC. Betul. Jadi memang sering banget ya dok datangnya tuh dari TBC, dianggapnya TBC, berat badannya nggak naik-naik, kurus. Nah mungkin baru setelah akhirnya agak lama nih, baru dirujuk nih. Ini kayaknya jangan-jangan jantungnya gitu kan dok. Ya sering seperti itu. Itu kalau yang bayi ya dok ya. Tapi kalau yang dewasa, nah mungkin kalau keluhan yang dewasa. Ya, biasanya kalau ke saya seringnya cepet capek. Ya mungkin karena dia udah lebih dewasa ya dok. Jadi bisa lebih bilang kan. Ini kalau jalan dikit capek, olahraga dikit capek, ngos-ngosan, tidur mungkin pakai 2 bantal, kaki bengkak gitu. Terus yang tadi jongkok. Gitu. Tapi kalau mungkin kalau pas ke dokter Emil kan nggak bisa tuh ngomong bayinya. Nah emang itu ya tadi yang cepet capek ya dok paling sering itu ya. Dewasa biasanya ketemu yang seringnya apa ASD ya? Paling sering iya ASD, VSD itu sih paling sering. PDA juga banyak sih, banyak dan yang jangan itu sih dok, mungkin yang sianotik juga yang udah kompleks-kompleks gitu juga sebetulnya banyak sih dok gitu. Mungkin dia nggak apa ya, nggak aware aja kali ya orangnya ya dok, nggak dirasa-rasa gitu. Atau kadang paling banyak juga sebenarnya udah pernah dok waktu itu periksa dibilangnya jantung terus udah nggak mau hilang terus baru sekarang kan emang kadang-kadang mungkin kalau waktu kecil kan nggak kerasa apa-apa ya dok kan SD cuman ini. Iya terus dia mungkin lagi masih kecil nggak ada keluhan apa-apa nah mungkin sekarang pas udah rada gede pasiennya udah bisa ngomong ini waktu cepet capek dan lain-lain jadi barulah akhirnya dibawa gitu seperti itu sih dok gitu. Nah ini ya tadi kira-kira ya itu tadi pemeriksaan fisiknya juga kita bisa lihat kan dok biru paling sering biru sama tangannya ya. Sama ya kita dengerin. Nah makanya kadang tuh kita tuh mesti dengerin nih pas bisa ada mumur apa enggak. Tapi kan nggak selalu ada bunyi tambahan pasti PJB ya. Betul, bisa juga betul. dia cuman inonsen murmur. Atau mungkin penyakit katup. Kalau penyakit katup mungkin bukan penyakit jantung bawaan ya dok. Jadi jadi memang penting kalau misalnya buat teman-teman, misalnya buat dokter ya atau dokter yang mungkin di puskesmas atau yang di fasilitas kesehatan yang tipe sebelum tipe C ya, ada tipe C gitu ya mungkin memang harus didengerin ya dok ya. Kalau memang ada bunyi jantung yang kayak aneh, bunyi bising atau bunyi tambahan ya memang harus mulai curiga ya dok untuk ke arah ini emang ada masalah nggak di jantungnya dan nanti harus pemeriksaan lebih lanjut ya dok. Biasanya sih pemeriksaan awalnya harus ronsen. Nah ronsen paling gampang, paling mudah, paling bisa dikerjakan di mana-mana dan cek saturasi. Ya. Saturasi kan sekarang juga bayi-bayi lahir itu kan termasuk program ini kan pemerintah harus cek saturasi untuk mengurangi itu.
resiko BJB betul. Ini programnya Pak Budi yang baru ya, Kemenkes yang baru. Iya, jadi sekarang katanya mau diadakan untuk dicek saturasi di pada saat pasien baru lahir ya dok ya semuanya, yaitu salah satunya untuk mengukur kadar saturasi oksigen di dalam tubuh bayi gitu. Tapi kalau misalnya bisa juga oksigennya rendah, kalau oksigennya rendah ya itu pasti kemungkinannya memang ada penyakit jantung yang sianotik. Jadi kalau sianotik tuh yang nyampur ya dok, darah kotor sama darah bersih itu dia nyampur, makanya jadi warnanya biru. Tapi kalau penyakit jantung yang enggak biru atau yang asianotik itu darah kotor sama darah bersihnya masing-masing tetap. Jadi makanya dia enggak jadi biru gitu kan dok. Nah ya itu paling gampang sih itu ya dok ya, ronsen sama oximetri atau ngecek saturasi. Nanti kalau curiga kita rujuk, baru nanti dokter Diani lakuin pemeriksaan selanjutnya ya. Iya. Jadi biasanya kalau kita memang curiga, oh ini ada, ya itu kadang-kadang kan suka kita nggak kedengeran ya dok. Mau diperiksa juga, oh kayaknya bunyi bisingnya nggak ada gitu. Terus dari foto ronsennya juga kayaknya bagus-bagus aja. Terus dari kadar saturasinya juga kayak bagus-bagus aja. Jadi ini emang apakah memang ada masalah jantung atau enggak, ya memang satu-satunya untuk mengecek pastiin ada masalah jantung atau enggak ya harus di USG jantung atau namanya di echokardiografi untuk memastikan. Nah nanti dari echokardiografi ini baru nanti kita tentukan nih kira-kira kalau misalnya ada kelainan perlu pemeriksaan yang lain enggak gitu. Bisa pemeriksaannya bisa CT scan jantung setelah itu dok untuk mastiin CT scan, bisa MRI atau satu lagi bisa kateterisasi jantung. Tapi kateterisasi jantung yang di sini bukan kayak yang di orang dewasa pasang ring gitu dok, bukan. Jadi kita kateterisasi jantungnya ngukur ruang-ruang jantung supaya mastiin ruang jantungnya itu ada yang bocor nggak, tekanan ruangan jantungnya cukup oke atau terlalu tinggi atau gimana, dan itu untuk menentukan tata laksana lanjutannya. Iya. Lebih ke arah diagnostiknya nanti ya. Iya betul. Untuk diagnosis tindakannya apa, betul dok gitu. Jadi ya sekarang sih udah makin maju ya dok. Jadi udah macam-macam. Kalau dulu mungkin hanya echo atau USG jantung aja, tapi kalau sekarang memang untuk tahu karena semakin penyakit PJB-nya juga makin kompleks, jadi makin macam-macam juga pemeriksaan. Kalau kita kan udah punya cat lab nih, kita belum di RSUD Ciawi. Kita belum sampai ya kalau buat yang belum sampai sekarang. Nanti ya insya Allah. belum akan kita coba kita ini. Itu tadi pemeriksaan ya. Nah kemudian gimana nih udah terdiagnosis nih penyakit jantung, dan kita periksa tentunya pasti orang tua pikir kan pertama tuh langsung wah ini dioperasi nih. Iya betul. Tapi nggak semuanya mesti operasi ya, betul. Atau bahkan pasien akhirnya pasti kalau orang tua dikasih tahu kayak gini pasti shock banget sih dok gitu kan. Jadi biasanya pasti ada fase denialnya kayak nggak mau kenapa gitu. Tapi ya memang mau tidak mau kan harus dihadapi juga ya seperti itu. Jadi memang kalau untuk tindakan sekarang kalau dulu memang tindakan pengobatannya itu hanya pembedahan aja atau hanya operasi aja gitu. Ada obat-obatan ada, tapi obat-obatan itu bukan menyembuh. Ya, betul, bukan menyembuhkan ya dok ya. Jadi tidak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan penyakit jantung bawaan. Tapi dia hanya mengurangi dari gejala-gejalanya aja supaya nggak semakin berat, nggak cepet capek, nggak nggak infeksi paru berulang, nggak minumnya juga nggak terputus-putus sehingga berat badannya bisa makin naik ya dok ya. Itu kan targetnya. Nah jadi obatnya itu hanya sebenarnya untuk
gejalanya aja. Tapi kalau jangka panjangnya ya pasti harus ada tindakan. Tindakannya kalau dulu hanya pembedahan aja ya dok ya. Pembedahan, jadi emang dioperasi, dibuka jantungnya untuk dibenerin. Ada yang bocor ya dibenerin bocornya. Tapi kalau untuk sekarang karena dengan semakin majunya zaman, jadi kita sekarang punya tindakan yang non bedah, non pembedahan. Jadi bisa lewat jalur seperti pasang ring lah, gampangnya ya, pasang ring jantung pakai kateterisasi. Jadi pakai sinar X aja, tapi nggak dibuka badannya, jantungnya nggak dibuka, hanya kita pasang aja dari biasanya disuntik dari lipat paha, iya gitu. Jadi semakin maju sih dok sekarang dan makin macam-macam juga tindakannya. Dan rata-rata memang sudah bisa di cover juga ya dok oleh BPJS, tapi memang yang sayangnya masih terbatas ya dok untuk seperti itu tindakannya. Kan masih rujuk ya. Iya. Karena kendalanya itu ya kan harus list antri, jadi betul, lama dipanggil. betul. Tindakan rumah sakit yang bisa mengerjakan juga masih terbatas. Terus padahal pasiennya banyak juga, jadi memang ada antrian ya dok ya, biasanya seperti itu gitu dok. Ya, jadi nah selanjutnya tadi kita udah sampai ke tata laksana ya. Nah, kemudian yang paling penting satu lagi adalah kalau dia sudah terkena udah ketahuan penyakit jantung bawaan, kan tadi salah satunya adalah dia akan sering mengalami infeksi saluran nafas berulang. Dan tentunya jangan lupa dilakukan pencegahan ya, dengan melengkapi imunisasi ya. Nah, gimana nih dokter Emil? Kalau pasti soalnya pertanyaannya pasti ini pasien jantung bawaan. Gimana nih dok vaksinnya? Ya tanya aja ke dokter anaknya. Ya, tetap gimana dok? Lakukan imunisasi. Apalagi kalau PCV ya kita lakukan ya, karena nanti dia bersiko kan infeksi saluran nafas berulang, lakukan vaksin. Cuman kadang kan kalau di fase 1 kadang nggak berani ya, tetap kita lakukan ya. Terus, dan juga gizinya tetap harus diperhatikan. Ya, kalau anaknya sudah jatuh ke stunting, wasting, apalagi gizi buruk, nah itu kita perlu laksana gizinya. Dan juga kadang tindakan-tindakan menunggu berat badan, betul. Berat badannya tercapai misalnya 10 kilo, 15 kilo baru mereka mau. Betul. Karena tindakan-tindakan yang masuk ke alat bedah biasanya kita maunya di atas 10 kilo ya dok. Nah, ini sangat berat. Iya. Bikin nyampe berat badan. Iya. Terutama susunya juga ya dok ya. Ini susunya kita pilih yang kalorinya lebih tinggi. Kalorinya lebih tinggi. Dan kan kadang-kadang tuh di PJB kita harus nggak terlalu boleh banyak juga untuk cairan. Jadi yang pilih yang tinggi kalori. Tapi cairannya nggak banyak. Nah makanya ini sih memang ranahnya dokter anak ya dok. Biasanya makanya kita kolaborasi ya dok. Karena biasanya untuk gizinya biasanya dokter anak, vaksin tetap dokter anak, untuk kejar naik berat badan juga dokter anak. Kadang-kadang ada yang bahkan sampai dipasang NGT ya dok ya, selang naik-naik ya kita harus pasang ini feeding tube selang makan ya dok. Dan itu dipertahankan terus sampai berat badannya naik ya dok. Iya. Ya itu sama yang paling penting ini sih dok, kalau misalnya pasien sudah punya PJB, yang kadang yang suka dilupakan adalah higienitas ya dok. Higienitas terutama higienitas dari gigi. Jadi kadang bolong si giginya sehingga kalau pasien nggak ada bocor jantungnya sih mungkin nggak apa-apa ya, nggak ada bolong giginya. Tapi kalau misalnya dia ada bocor di jantungnya, ada masalah di jantungnya, terus dia ada bolong di giginya, itu bisa bikin jadi ada infeksi ya dok, namanya infeksi endokarditis. Nah jadi bisa resiko untuk infeksi tersebut. Makanya kita biasanya jangan lupa juga untuk edukasi pasien supaya higienitas giginya tetap terjaga. Biasanya suruh ke dokter gigi. Anak ya. Kita juga punya ya. Udah sering tuh. Iya betul. Tindakan juga kadang dari Jakarta dia tindakan tapi dia
di sini dulu ya, diselesaikan. nih Betul. ininya, gitu. Iya, jadi udah cukup lumayan ya Dok ya di sini kita ada lengkap bisa kolaborasi juga sama Dokter Devi. Itu benar kata Dokter Emil, biasanya karena pasien jadinya jauh bolak-balik ke Jakarta diselesaikan dulu giginya di sini supaya nanti pas mau tindakan di Jakarta udah beres semua. Betul, Dok. Oke deh dok, kayaknya udah banyak pertanyaan nih, kita lihat pertanyaan ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan. Baik. Pertama dari Mama Husen nih dari Instagram ya. Apakah penyakit jantung bawaan boleh melakukan olahraga nih? Ya, oke. Gimana Ya, dia nih? boleh Mama Husen. Jadi untuk penyakit jantung bawaan sih tidak ada masalah sebetulnya untuk olahraga, tapi kalau ditanya olahraganya yang dulu. iya, olahraganya ya sebetulnya dikembalikan lagi yang sebisanya sesuai dengan yang pasien bisa lakukan. Ya kalau mungkin kalau diharapkan dia sampai maraton gitu ya nggak bisa. Seperti anak normal yang ada papa larinya Seperti sprint gitu ya nggak bisa ya dok ya. Tapi ya bukan berarti juga ini kadang-kadang suka salah kaprah juga sih dok. Misalnya akhirnya karena punya PJB akhirnya anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak boleh sekolah dok. Jadi karena takut abis dirawat nih di kita balik udah kontrol padahal udah bagus kontrolnya. Terus baru beberapa bulan kemudian jadi gimana udah sekolah belum dok masih di rumah. Hah ya ampun kenapa masih di rumah ya soalnya takut padahal kan nggak perlu ya dok gitu ya kan ini juga kita sehari-hari dan ini kan namanya anak-anak ya dia juga perlu aktivitas perlu main perlu apa juga kan kalau di rumah juga kan bosen juga dok gitu jadi tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa tapi ya sekuatnya ya dok ya kalau misalnya emang ada sesak atau apa ya jangan dipaksakan olahraga ya mungkin harus dikasih tahu dari awal ke gurunya bahwa emang ini punya PJB mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang kayak biasa gitu. Mungkin tergantung jenisnya juga ya. Kalau cuma SD kecil, ya, biasanya aktif aja, benar. Berat yang biru gitu. Ya, nggak bisa. Iya, jadi benar kembali lagi PJB-nya apa ya dok? Benar. Selanjutnya nih dari Instagramnya Puputla ya. Apakah penyakit jantung bawaan dapat sembuh? Nah sebenarnya tadi udah kita singgung ya, Dokter Diani ya. Kalau sembuh bener ya enggak hanya gejalanya aja ya. Iya kalau dengan obat ya dok. Iya, Tapi dengan kalau obat, sudah tindakan, bisa. insya Allah sih bisa ya dok. Kayak misalnya penyakit ASD, VSD, PDA yang sudah kita tutup itu bisa sih sembuh total ya dok ya nggak ada apa-apa. Tapi walaupun biasanya sama kita tetap disuruh kontrol per 6 bulan, setahun kita USG jantung ulang, evaluasi. Nah mungkin kalau tadi tuh dok ada juga pasien-pasien yang sianotik yang biru dok, Dokter Emil itu kan tata laksananya kadang-kadang operasinya nggak sekali, ya. Ada tahap-tahap. Ada tahap, ada operasinya 2 kali atau 3 kali, minimal 2 kali lah biasanya, minimal 2 kali sampai 3 kali. Jadi kadang-kadang emang itu melelahkan juga buat orang tua dan ya itu kadang-kadang kalau ditanya sampai sembuh ya biasanya tetap aja ada. Setelah itu masih ada kadang masih ada residual ada apa gitu yo. Tapi ya nggak boleh nyerah sih tetap harus semangat apa. Selanjutnya lagi nih banyak juga nih pertanyaan kemudian Instagramnya Afriandian. Bagaimana Bumil kalau ibu hamil nih memiliki penyakit jantung bawaan terus apakah pengaruh kepada janinnya? Ini termasuk juga nih proses kehamilan nih ibu-ibu dengan PJB betul. Gimana? Nah ini sih Dokter Emil mungkin kan sekarang kalau dulu ya PJB kan nggak apa ya dulu kan tata laksananya nggak secanggih ini dulu nggak macem-macem lah tata laksananya jadi mungkin dulu yang PJB anak kecil nggak survive nih nggak bertahan sampai dia dewasa jadi nggak ketemu waktu pas habis dewasa pasiennya biasanya udah nggak survive nggak selamat gitu. Nah sekarang dengan kemajuan zaman makin macam-macam dan banyak yang survive jadinya sampai hamil jadi itu biasanya akan balik lagi nih ke dokter jantung yang dulunya mungkin pasiennya dokter anak terus akhirnya sekarang
Ya selama ini udah nggak ada apa-apa dok, karena sekarang hamil jadinya ke dokter jantung. Nah, jadi itu PR juga buat dokter jantungnya. Tapi ya itu kan berarti menandakan bahwa kemajuan kedokterannya berhasil ya dok. Nah tapi kalau untuk berpengaruh pasien yang dulunya punya PJB, sekarang ngaruh nggak ke janinnya? Enggak, karena kan ya apa namanya, ini penyakit bukan penyakit turunan, jadi nggak akan ada ngaruhnya terhadap janinnya. Maksudnya pasti janinnya jadi PJB juga enggak, belum tentu maksudnya ya dok ya, belum tentu karena memang ini bukan penyakit turunan. Ya jadi nanti, tapi biasanya pada pasien-pasien yang seperti itu kita udah harus jaga-jaga. Biasanya kita harus bisa periksa ya dok, bisa apa namanya, obat gitu misalnya kalau yang berat kan, supaya tidak ini tidak sesak, betul, si pasien hamilnya ya dok. Iya. Terus mungkin untuk janinnya nanti bisa, apakah kan pengen tahu nih, pasti si orang tua deg-degan nih, ini janin saya ada masalah nggak ya, kena PJB atau enggak? Ya biasanya kita bisa ini kalau dok, kalau sekarang fetal echo, betul. Jadi pada pasien masih di dalam janin, kita bisa rujuk ya dok ke dokter obgyn. Di sini juga ada ya dok, dokter obgyn feto-maternal untuk di echo feto, untuk dilihat fetusnya atau janinnya apakah kira-kira ada kelainan jantung bawaan. Terus nanti kalau misalnya pasiennya sudah keluar, sudah lahir, biasanya juga akan tetap dirujuk juga ke dokter jantung atau dokter anak jantung untuk dievaluasi echo juga. Ini soalnya resiko. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ketahuan tuh memang ada pernah tuh ya, PJB-nya udah ketahuan nih, dia hamil, anaknya PJB-nya kompleks. Nah itu kita udah persiapkan, dia lahiran harus di rumah sakit yang besar, lengkap, betul gitu kan, supaya segera langsung bisa mendapat penanganan. Benar dok, karena pasien yang pasien PJB hamil juga nanti pasien PJB hamil dan pasien yang non PJB tapi punya anak kemungkinan PJB, itu memang harus lahiran di rumah sakit besar karena fasilitasnya harus lengkap ya dok ya. Dan kita ada persiapan ya dok, mungkin nicunya, untuk persiapan bayinya, untuk nicunya, terus operasinya harus seperti apa. Jadi itu nanti kolaborasi besar antara dokter anaknya, jantung, obgyn, nicu juga. Jadi banyak ya dok ya. Tuh. Oke, dari Emil Fajar ya. Dok, langkah preventif apa untuk PJB ini? Suplemen atau vitamin apa aja yang bagus untuk PJB? Terus 3, dok, apakah penyakit autoimun lebih rentan terkena penyakit jantung bawaan? Terus makanan dan minum apa saja yang baik buat penderita penyakit jantung bawaan? Oke. Preventif apa untuk PJB? Maksudnya supaya nggak PJB kali ya dok? Kalau preventif, ya sebetulnya kembali lagi ya, kita sih gaya hidup sehat aja ya dok. Gaya hidup sehat, makan sehat, olahraga seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi, itu tidak menjamin juga 100%. Tapi pokoknya ya kita gaya hidup sehat aja lah dok. Stylenya olahraga rutin, makan, kurangin junk food, minyak, tidak merokok, ya kan. Sekarang kan juga makin banyak nih dok perempuan yang merokok kan. Jadi banyak juga gitu. Terus kalau untuk vitamin nggak ada ya, sesuai ibu hamil aja. Iya betul, vitamin buat ibu hamil sesuai dokter obgynnya ya dok, atau bidannya ya, karena kan dia udah pasti biasanya udah punya ada ininya lah, aturannya dikasih vitamin apa. Kadang-kadang ya itu mungkin suka minum obat-obatan yang di luar dokter, itu yang harus hati-hati ya dok. Apalagi tuh sebelum jantung kan terbentuk tuh minggu ke-8 10 udah terbentuk. Betul. Nah, sebenarnya di saat itu tuh kita tuh mesti menjaga ya, sebelum jantung nih terbentuk. Lagi terbentuk. Kadang kan justru orang kadang malah nggak tahu hamilnya tuh. Iya benar, ketahuan udah agak gede gitu ya si hamilnya. Benar ya. Sering kayak gitu dok, kebablasan. Nah kalau untuk penyakit autoimun enggak juga, tidak ada resiko lebih besar untuk bisa terkena PJB sih dok, enggak ada sampai sekarang sih. Tapi ya bisa aja, tapi tidak meningkatkan resiko, enggak. Ibunya malah yang berat jadi hamil karena dia sakit autoimun. Iya betul.
Oke, selanjutnya ini dari Tia Ananda ya. Seberapa pentingkah screening dan medical check up rutin setiap hari? Maksudnya setiap hari. Setiap hari untuk mencegah terjadinya penyakit jantung bawaan dan komplikasi penyakit penyerta apa nih yang terjadi jika PJB-nya telat gitu Oh, oke, gitu iya, ya. iya. Jadi sebenarnya tadi Jadi itu ya, udah intinya sih screening ya dok, benar. Memang screening ini sangat penting. Ini juga apa namanya tadi kita udah bahas ya dok. Ada sekarang apa namanya program dari Kemenkes juga screening awal. Jadi kita bisa screening tuh screening pada ibunya, screening pada anaknya. Jadi kalau screening pada ibunya tadi bisa dilakukan fetal echo atau echo untuk janinnya. Tapi ya tidak berarti semua pasien kita fetal echo. Jadi kadang-kadang misalnya si dokter obginnya ngelihat pas di USG ada yang aneh nih kayaknya. Nanti biasanya dari dokter obgin akan disarankan ke feto maternal, ke obgin yang lebih khusus feto maternal untuk di USG fetal gitu. USG fetal ini juga sebetulnya bisa lewat obgin. Bisa juga sekarang ada dokter jantung yang dokter anak khusus jantung juga sekarang bisa kan. Jadi banyak ya dok sebenarnya masuknya bisa dari mana-mana. Tapi untuk di sini sih kita masih dokter obgin ya yang ngerjain. Terus screening yang kedua bisa untuk dari anaknya yang tadi kita saturasi. Jadi pasti si anaknya lahir ya kita cek saturasi yang paling gampang. Terus sama dengerin bising di jantungnya. Iya, jadi screening macam-macam. Tapi kalau medical check up yang nggak ada sih dok ya. Medical check up apa yang bisa kita nggak ada yang tahu. Medical check up rutin mungkin ya pemeriksaan maksudnya orang anak-anaknya setiap setahun medical nggak ada. Jadi justru yang paling penting pas dia pertama kali ya udah kita dengerin, benar kita dengerin ada murmur apa enggak, gitu. Kita curiga baru kita lanjutkan di atau memang ada gejala-gejala seperti yang kita jelasin tadi. Betul dok. Oke, selanjutnya nih dari Instagramnya itu berarti kayak apa tadi satu lagi dok kayaknya komplikasi. Oh kalau dilatih tangan ini yang paling sering terjadi sih dokter Emil. Kadang kan pasien orang tua namanya juga anaknya masih kecil, masih bayi-bayi disuruh operasi ya pasti nggak mau. Siapa sih yang tega ya sama anak gitu. Tapi memang ada hilang dulu tuh. Iya benar hilang dulu muncul pas udah ada keluhan. Nah jadi ya itu mungkin pas lagi ketahuan mungkin nggak seberapa berat tapi mungkin kalau didiemin nah itu udah bisa terjadi komplikasi yang paling berat. Komplikasi yang paling beratnya yang paling sering terjadi namanya hipertensi paru ya dok ya. Jadi kalau hipertensi paru tuh tekanan parunya udah terlalu tinggi sehingga si yang mungkin dulunya harusnya masih bisa ditutup si sekat jantungnya bisa ditutup tapi karena tekanan parunya jadi terlalu tinggi jadi udah nggak bisa ditutup bahkan jadinya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Bahkan yang mungkin kalau dulu operasi atau tindakan non operasi bisa menyelamatkan hidupnya si pasien sekarang malah justru membahayakan gitu. Jadi nggak akan bisa kita apa-apain. Nah jadi kalau udah sampai hipertensi paru atau kita bilangnya namanya PH itu udah susah dan akhirnya pasien bahkan nggak bisa diapa-apain. Jadi paling berat sih itu kayaknya ya dok ya. Gitu. Jadi ya udah kita hanya obat-obatan aja biasanya. Ya. Iya gitu. Oke selanjutnya nih banyak juga ya pertanyaannya. Nih tadi kelewat waktu pembahasan sedikit membahas anak sesek. Sebenarnya sesek itu selalu asma atau bukan ya? Nah gimana tuh dokter Emil nih? Dokter Emil kayaknya bisa jawab nih. Selalu asma nggak dok nih? Jadi enggak juga selalu asma. Jadi sesek tuh banyak organ yang terlibat ya. Misalnya paru itu enggak selalu asma gitu kan. Kalau dia pneumonia, radang paru, infeksi TBC yang paling seringnya dok mungkin sekarang ya. Itu juga pasti anaknya sesek gitu. Nah kalau asma itu berulang ya, seseknya berulang, ada faktor pencetus. Terus kemudian biasanya anaknya sesaknya di malam hari iya kayak gitu. Nah, dan selalu ada bunyi mengi atau enggak sih dok? Pasti ada bunyi menginya ya. Batuk berulang, batuk kronik lah dok. Batuk lebih dari 2 minggu sering berulang. Kita bilang batuk kronik berulang. Bisa alergi, bisa spesifik ya, bisa spesifik TB atau memang dia penyakit jantung juga bisa. Bisa iya.
kayak gitu ya, betul. karena memang aliran parunya ke parunya lebih Terlalu banyak ya dok banyak jadinya gitu. ya. Atau mungkin juga GERD kan, jadi batuk-batuk Mm-mm. anaknya. Jadi kita harus singkirkan. Dari lambungnya ya Ya, dok. kita lihat juga Mm. kondisi anaknya nih, ya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. tapi kalau kita udah ketemu ada murmur, terus kita lihat jantungnya besar, wah ini lebih ke Ke arah arah jantung. jantung, iya. Jadi emang paling gampang sih sebenarnya bilang ini anaknya asma gitu ya dok ya. Tapi kadang kalau seperti yang tadi dokter Emil udah bilang, mungkin kalau berulang terus mungkin Faktor pencetusnya pencetusnya ada. Nah itu mungkin ke sana. Tapi kalau faktor pencetusnya nggak jelas, terus berat badannya ya tadi seperti yang kita udah sebutin Iya. kok nggak naik, batuk terus ya mungkin Feeding harus problem, feeding ya, problem. susah. Mm-mm. Berarti Mungkin kita harus cari curiga ke arah yang lain ya dok Iya. selain asma, betul. Itu. Selanjutnya, kalau kardiomegali itu berbahaya nggak sih dok? Hmm. Terus gimana nih penanganannya gitu? Iya. Nah, kardiomegali ini sebetulnya ya itu kan hanya foto dari bentukan jantung yang lebih besar yang kita bisa lihat dari foto ronsen. Nah, apakah berbahaya atau enggak ya kita harus melihat juga dalamnya dok gitu. Karena kalau itu kardiomegali itu hanya gedenya aja banyak gitu. penyebabnya. Banyak penyebabnya. Nggak selalu juga dari jantung. Bisa karena dari paru-paru juga bisa bikin kardiomegali. Kalau orang dewasa bisa karena dari hipertensi gitu juga bisa dok. Jadi kan nggak selalu ya dok. Nah jadi memang salah satu untuk menentukan kenapa ya kita penting banget untuk menentukan kenapa dia bisa kardiomegali atau penyakit jadi jantungnya jadi bengkak lah kalau gampangnya kalau orang bilang ya salah satunya dengan USG jantung atau namanya echo untuk mastiin dalam jantungnya tuh ada apa sih yang Katupnya sampai bermasalah nggak? iya katupnya bermasalah, sekat-sekat jantungnya bermasalah atau ada apa nggak yang bikin jadi jantungnya jadi besar gitu sih dok. Selanjutnya nih, tadi kayaknya udah dibahas ya dok. Mm. Apa hubungannya higienitas gigi pada anak dengan PJB? Sedangkan biasanya gigi anak baru tumbuh sekitar usia lebih dari 6 bulan. Gimana cara menjaganya? Gitu. Ya bukan di awal-awal ya. Bukan. Jadi kita juga biasanya kita juga nggak ngerujuk ke dokter gigi waktu awal-awal ya dok. Biasanya udah mulai yang tumbuh banyak ya dok. Banyak 2 tahun, iya. ada karies. Ada karies. Terus kan biasanya anak-anak tuh pada kalau udah umur 2 tahun kan mungkin udah mulai makan manis, susu, permen ya dok. Jadi udah emang mulai ada bolong ya dok. Iya, nah itu yang memang iya. Kalau pasiennya masih bolong belum ada gigi sih enggak. Jadi memang biasanya akan meningkat resikonya ketika sudah mulai makan ya dok, karena udah mulai ada gigi ya. Gitu. Selanjutnya dari Instagram Prisciliandika nih. Izin bertanya, apa saja yang bisa dilakukan ibu untuk mencegah mengurangi resiko terjadinya PJB? Apakah PJB bisa dideteksi dalam kandungan? Nah ini tadi sebenarnya udah dijawab ya, dok. Echo ya. Jadi Nah, bisa dari fetal echo ya. Pencegahan tadi juga sebenarnya sudah kita singgung ya dok. Lifestyle tadi ya. Iya, lifestyle, rokok ya, karena memang semakin banyak sih dok menurut saya sekarang wanita-wanita dengan mulai merokok ya. Jadi memang harus ya kita memang belum ada penelitian yang secara pasti memang ada hubungannya rokok dengan PJB, tapi memang salah satu resiko. Jadi memang harus lebih hati-hati gitu. Ya, tapi waktunya kita terbatas nih ya dok ya. Tapi ada satu nih ya, ini banyak nih dok. Kenapa ini pada penderita Down syndrome biasanya bayinya mengalami penyakit jantung bawaan? Ya memang salah satunya nih sindrom biasanya beriringan tuh ada penyakit jantung bawaannya. Nah yang sering kalau Down syndrome ya AVSD ya, ASD, VSD. Sering ya dok ya. Makanya sebenarnya kita juga tetap screening sih pasien Down syndrome, walaupun kita kadang nggak dengar ya kita tetap kirim periksa sama tiroid ya. Iya betul. Intinya kalau ada sindrom tuh pasti ada kelainan bawaan lah ya dok ya. Harus kita singkirkan apalagi yang garis tengah ya. Iya. Harus dipikirkan ada kelainan jantung bawaan apa enggak nih. Betul ya. Jadi sering sekali nih dokter Emil ngirim, aduh ini apa pasiennya Down syndrome. Oh ya udahlah screening ya dok. Jadi intinya kita kan screening sama-sama mencegah supaya ketahuan lebih cepat kalau memang ada penyakit jantung bawaan gitu. Oke. Jadi sebenarnya masih banyak nih dok, tapi berhubung waktu ya terbatas, jadi kita selanjutnya memilih nih
penanya Milih. terbaik tadi kita janji ya dok ya. Waduh. Siapa nih kita nih? Dokter Emil ya, Dokter Emil. Ya. Ada 3 ya. Ada 3 penanya ya. Dokter Diani dulu deh. Waduh. Yang mana nih? Yang mana ya? Itu Kak. Tia Ananda Mulia mungkin ya. Seberapa penting screening? Ya tadi kan, jadi emang pentingnya screening sih, karena sekarang kan kita aware karena berkaitan dengan awareness week lah ya. Jadi kan kita harus lebih aware lah kalau sekarang ya. Jadi memang screening dan yang paling penting pada screening pada ibunya, pada anaknya juga gitu ya. Gitu. Selanjutnya nih dari Down syndrome tadi deh. Oh ya, boleh yang Down syndrome, setuju. Itu yang paling sering ya dok ya, soalnya sering banget. Karena betul. Kan kita rujukan pasti ya ketemunya sering. Iya benar. Kita rujuk. Satu lagi deh. Dari panitia aja deh kira-kira. Iya itu tuh tadi. Banyak pertanyaan nih dok. Pertanyaannya benar dokter. Ini dari Emir Fajar. Selamat pada para pemenang ya. Nanti bisa menghubungi admin untuk teknis pengiriman hadiahnya ya. Oke. Karena waktu sudah habis nih. Terima kasih nih hari ini kita sudah berbincang-bincang mengenai penyakit jantung bawaan. Semoga kedepannya kita lebih aware ya, lebih lebih sadar gitu tentang penyakit jantung bawaan ini. Jadi sehingga bisa lebih dideteksi dari awal, tidak sampai jadi berat, dan bisa ditata laksana dengan cepat ya. Betul. Mungkin nanti kalau misalnya selanjutnya ada pertanyaan, silakan ke Poli Dokter Diani hari apa? Hari Selasa, Rabu dan Kamis. Atau ke Dokter Emil hari Rabu dan hari Sabtu. Ya. Kemudian jangan lupa ikutin terus acara PDKT RSUD Ciawi, masih banyak edisi-edisi selanjutnya yang mungkin lebih menarik ya. Bisa di follow, like, subscribe, share di sosmed RSUD Ciawi, banyak nih, ada Instagramnya, Facebook, Twitter, YouTube ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga Dokter Emil dan terima kasih sekali bincang-bincangnya pada Healthizen-nya yang telah bergabung di podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu. Dah.